Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwah fillah, pecinta sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah sentiasa kurniakan nikmat penjagaan iman, nikmat sehat, nikmat keberkahan waktu dan begitu banyak nikmat yang lain. Alhamdulillah masih bersama kami saya Akhkum Fakhruddin Ar-Razi dan Ustadz kita Fadilatul Ustadz Fadil Al-Maki. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah kita masih di segmen Sirah Nabawiyah, materi Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah, pekan lalu kita sudah bahas permulaan kaum muslimin hijrah ke Madinah ya Ustaz, ke Yasrib Ustaz. Mungkin Ustaz boleh memberikan mukadimah terlebih dahulu, latar belakang hijrah ini Ustaz. Kemudian ada juga ini persekongkolan kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah ini Ustaz memang membuat khawatir mereka ini Ustaz, eksistensi mereka Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ozi, setelah terjadinya peristiwa Bai'ah Aqabah yang kedua dan orang-orang Madinah, orang-orang Ansar di Madinah, mereka telah siap untuk menyambut orang-orang Muhajirin, melindungi mereka, menjaga mereka. Maka Nabi pun memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk hijrah ke Madinah. Namun sahabat tidak semudah itu juga untuk hijrah. Orang-orang kafir Quraisy terus mencoba untuk menghalangi mereka. Dijelaskan di sini, yang pertama kali hijrah adalah Abu Salamah, kemudian disusul oleh beberapa sahabat yang lain, kemudian juga Umar bin Al-Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As'i. Sahabat yang paling berani sekali menjaharkan hijrahnya itu Umar bin Khattab. Sampai dia umumkan kalau ada yang ingin anak-anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, tunggu saya di balik bukit ini. Dalam arti kata, silahkan hadang saya. Luar biasa garangnya Umar bin Khattab. Naam. Maka orang-orang kafir Quraisy ketika mereka melihat dan menyaksikan beberapa sahabat Nabi udah mau hijrah ke Madinah, dan mereka paling khawatir kalau misalnya Rasulullah hijrah ke kota Madinah, sahabatnya kemudian hijrah ke kota Madinah, mereka sangat khawatir akan harta benda mereka serta kafilah dagang mereka. Karena Madinah merupakan satu tempat, saat itu Yasrib namanya, satu kota yang tidak jauh dari rute Makkah ke Syam. Mereka khawatir, ini kalau Muhammad berhasil membangun komunitas yang bagus di kota Yasrib, maka nanti apa kabarnya dengan kafilah dagang kita? Ini bagaimana kafilah dagang kita nanti ini? Ini bisa dicegat, bisa diganggu oleh Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Ini yang paling mereka khawatirkan. Jadi bukan cuma mereka khawatir akan dakwah yang semakin berkembang pesat di kota Madinah, mereka juga mengkhawatirkan dagangan mereka. Nanti kalau kita bahas di Perang Badar, juga dibahas dalam Al-Quran di juz 4 kemudian di surat Al-Anfal juga ada pembahasan mengenai Perang Badar. Di antaranya yang menyebabkan orang kafir Quraisy itu sangat semangat mereka untuk berangkat ke Badar karena ingin membela harta benda mereka tadi sih. Selain ingin melawan Rasulullah beserta para sahabatnya, mereka ingin membela harta benda mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan yang akan dicegat oleh kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy ini mereka merasa, wah ini kalau Muhammad bisa berdakwah ke Madinah, bisa menyiapkan komunitas yang bagus. Aus dan Khazraj itu punya kemampuan, punya skill. Aus Khazraj dulunya berperang, ribut terus mereka sih. Orang yang sering perang, skillnya, pengalamannya bagus ini ya sih kan. Maka orang-orang kafir Quraisy pun mereka berpikir, ini Aus Khazraj ini bukan orang yang terbiasa berleha-leha. Ini orang yang terbiasa perang, ribut mereka.
Ya kalau zaman sekarang yang kita lihat selalu ribut dan mempersiapkan pasukannya siapa? Si Korea tuh sih. Korea Utara sama Korea Selatan. Militer mereka kuat. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan perang dingin terus. Dan Aus Khazraj itu udah 120 tahun berperang mereka. Terjadi perang saudara. Sehingga orang-orang tua di antara mereka itu banyak yang meninggal. Yang ada hanya yang masih hidup itu anak-anak muda maksudnya tidak di atas 40-50 tahun, enggak, maksudnya masih walaupun udah nikah tapi enggak terlalu tua. Ini menunjukkan bahwasanya suku Aus, suku Khazraj itu suku yang terbiasa dengan perang. Maka orang kafir Quraisy berpikir, ini kalau Muhammad bisa mengembangkan dakwahnya di sana, yang membela mereka ini Aus sama Khazraj. Dan Aus sama Khazraj ini punya skill perang yang luar biasa. Ancaman juga. Ini jadi satu ancaman bagi kita. Khawatirnya nanti bagaimana perdagangan kita bisa melalui jalan yang aman ketika mau nggak mau melalui jalan yang dekat dengan kota Madinah. Ini yang mereka khawatirkan. Naam. Kemudian setelah mereka bersepakat untuk kumpul di Darun Nadwah. Nama Darun Nadwah merupakan tempat kumpulnya orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah Baitullah. Berkumpullah beberapa pemukanya, di antaranya ada 7 orang yang termasuk pemimpin mereka di situ, termasuk pemuka mereka ada Abu Jahal, ada Jubair bin Mut'im, kemudian ada beberapa yang lain juga, ada Umayyah bin Khalaf di situ, Ozi. Berkumpul mereka semua di situ ingin mengadakan satu pertemuan bagaimana cara kita untuk menghadang Muhammad. Jangan sampai dia ke Yathrib. Jangan sampai Muhammad berangkat ke Yathrib. Ini beberapa sahabatnya udah berangkat. Jangan sampai dia berangkat ke Yathrib. Kalau dia berangkat ke Yathrib, mereka sangat mengkhawatirkan orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib dikenal sebagai orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang terbiasa mikir dulu sebelum bertindak. Selain bijaksana, mereka juga memiliki kemampuan fisik, kemampuan berperang yang lumayan kualitasnya. Bukan orang-orang yang cuma mager, malas. Ini kalau Muhammad bisa sampai ke Yathrib, kita makin kewalahan nantinya. Maka mereka pun berkumpul dan ingin mencari ide bagaimana caranya Muhammad nggak sampai berangkat ke sana. Sebagian mengusulkan, Abdul Bakhtari menyampaikan usulan, bagaimana kalau kita kurung? Kalau kita kurung aja Muhammad dalam kerangka besi, kita tutup rapat-rapat. Mau sampai meninggal, biar di situ aja Muhammad. Kalau bahasa kita mungkin pengasingan ya. Iya. Cuma pengasingan kalau zaman dulu kan nggak di kerangka juga, tapi ini dalam kerangka besi, dalam kerangka yang besi kita tutup rapat-rapat, sehingga tidak bisa berdakwah, dia nggak bisa berangkat ke Madinah. Jadinya kafilah dagang kita aman nantinya. Abu Jahal nggak setuju. Ada orang tua di sini tidak mengatakan tidak ada orang tua di kalangan mereka nggak setuju. Orang tua ini bilang kalau kita kerangkeng si Muhammad, nanti sahabat-sahabatnya itu bakal bela dia. Bakal ngelepasin dia karena mereka sadar bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum saat itu sangat setia kepada Rasulullah. Pasti sahabat akan mencoba untuk melepaskan Rasulullah. Ini enggak jalan. Majulah si Abu Jahal. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal namanya siapa? Amr bin Hisham namanya. Amr bin Hisham. Majulah si Abu Jahal, dia bilang, bagaimana kalau kita utuskan satu orang pemuda dari tiap-tiap kabilah? Karena kalau satu kabilah aja bunuh Muhammad nanti bisa dituntut balas sama kabilah Bani Hashim nantinya. Bagaimana kalau kita pilih salah seorang pemuda yang gagah perkasa dan berdarah bangsawan, artinya di kalangan kaumnya dia itu anak pemuka, anak pemuka di antara baninya. Kita utuskan mereka dan setiap dari mereka memegang pedang. Kita tugaskan mereka untuk membunuh Muhammad. Ketika mereka menebas itu harus bareng tebasnya sih. Nggak boleh misalnya Bani A tebas duluan, Bani B tebas duluan, jangan. Jadi ketika mereka menebas, tuam, itu semuanya. Maka ketika akan untuk balas, nggak bisa. Karena semuanya membunuh kan, bukan cuma 1-2. Ini kurang ajar sekali memang idenya Abu Jahal. Kita perintahkan kepada anak-anak muda tadi, pemuda di sini walaupun udah nikah, tapi memiliki jiwa pemuda, masih segar maksudnya. Ketika mereka menebas, itu seolah-olah sekali tebasan. Walaupun mereka jumlah nanti ada 11 orang, tapi Abu Jahal mengusulkan ketika tebas, tuam, itu sekali tebasan. Jadi nggak bisa bilang ini Rasulullah dibunuh karena tebasan Bani A, Bani B, Bani C. Nggak bisa. Kemudian usul ini pun diterima dan mereka menetapkan ada 11 anak muda ataupun 11 orang yang berjiwa masih muda. Di antaranya termasuk si Abu Jahal. Termasuk juga Uqbah bin Abi Mu'aim. Ini Uqbah ini yang pernah mau cekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga si Abu Lahab. Abu Lahab dilihat bukan dari segi mudanya aja, termasuk orang yang memiliki kedudukan di Bani Hashim. Dia lihat ini ada Bani Hashim. Jadi kalau misalnya nanti Bani Hashim tuntut balas, mereka harus bunuh juga Abu Lahab.
Maka 11 orang ini pun berkumpul, termasuk dalamnya juga ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Lahab, ada Ubay bin Khalaf, dan Nubih bin Al-Hajjaj, Nabih bin Al-Hajjaj. Ditunjuklah berapa orang di 11 orang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah sepakat untuk membunuh Rasulullah, ditetapkannya waktu malam untuk mengepung rumah Nabi, turunlah perintah untuk hijrah. Jadi Nabi hijrah juga nunggu perintah dari Allah, nggak langsung berangkat enggak. Ya. Oke, Ustaz, ini saya baca kitabnya, Ustaz. Iya, silakan. Kemudian Rasulullah SAW menemui Abu Bakar radhiyallahu an dan memberitahu kabar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar Abu Bakar menemani Rasulullah, dan Abu Bakar pun menjawab iya. Kemudian keduanya menyiapkan 2 kendaraan untuk perjalanan mereka dan mempercayakan kendaraan itu kepada seorang penunjuk jalan, dan menyuruh penunjuk jalan tadi untuk membawa Rasulullah dan Abu Bakar ke Gua Sur, ya. Gua Sur. Jadi Gua Sur ini arahnya bukan di sebelah utaranya Makkah, Ustaz. Bukan jalur yang harusnya jalur biasa orang mau berangkat ke Madinah. Itu jalur orang mau berangkat ke Yaman. Jadi putar dulu ke selatan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di maps tuh. Jadi ke bawah dulu tuh, atau ke selatan dulu, baru putar lagi ke utara. Jadi ini untuk mengelabui kaum Quraisy juga. Ibaratnya sih mau ke Padal Arah nggak ke Cimahi dulu. Iya, tadi putar ke ujung burung dulu, Ustaz. Ujung burung dulu baru Untuk mengelabui kaum Quraisy. Kan ini aneh sebetulnya kan ya, tapi memang untuk strategi untuk hijrah. Kemudian pada malam hari, ini peristiwa malam hari, Ustaz, sebelum Rasulullah hijrah itu. Jadi ada peristiwa Ali bin Abu Thalib yang tidur, Ustaz. Pada malam hari Rasulullah memutuskan untuk keluar dari kediaman beliau. Ketika itu Rasulullah melihat banyak sekali para pemuda 11 tadi mengelilingi rumah beliau. Ketika Rasulullah hendak keluar, disuruhlah Ali bin Abu Thalib, keponakan beliau, untuk tidur di tempat beliau. Sepupu, Ali bin Abi Thalib sepupu beliau. Iya, sepupu ya. Anak paman beliau, betul, sepupu. Untuk mengelabui musuh. Dan beliau juga memerintahkan Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan yang ada pada Nabi. Jadi ini lucu ini. Nggak mau beri, orang-orang Mekah nggak beriman kepada Nabi, tapi nitip barangnya ke Nabi. Para penduduk Mekah nih biasanya menitipkan barang ke Nabi SAW agar aman. Mereka takut kehilangan barang tersebut, makanya dititipkan di rumah Nabi. Jadi beliau ini masih dipercaya, tapi nggak mau beriman nih orang-orang. Mereka nggak mau beriman. Lucu nih, tapi masih percaya kepada Nabi SAW. Jadi Ozi, siapa yang diajak oleh Rasulullah untuk menemani beliau? Abu Bakar. Rasulullah mengkhabarkan mengkhabarkan kepada Abu Bakar di pagi hari. Rasulullah menemui Abu Bakar itu pakai penutup wajah biar orang-orang nggak tahu. Maka di pagi hari Rasulullah pun datang ke Abu Bakar, sampaikan Abu Bakar, ya itu ada Rasulullah. Oh, ada Rasulullah. Ada apa ya, Rasulullah kok pagi hari tungguin saya? Ini pasti ada berita penting. Maka setelah Rasulullah mengkabarkan bahwasanya Abu Bakar yang menemani Nabi untuk hijrah, senangnya Masya Allah Abu Bakar. Padahal itu Ozi akibatnya dan juga tanggung jawab yang ditanggung oleh Abu Bakar bukan main-main, itu menyangkut masalah kematian. Resikonya besar. Resikonya pada keluarganya juga. Iya, resiko beliau Abu Bakar pada keluarganya, resikonya itu kematian. Tapi ketika Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk hijrah, senang sekali. Dan Abu Bakar memang sangat mengharapkan agar Abu Bakar lah yang diajak untuk hijrah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Setelah Nabi dan Abu Bakar menyiapkan segala macam perbekalan, menyiapkan persiapan untuk berangkat hijrah, malam harinya rumah Nabi dikepung 11 orang. Mereka pegang pedang terhunus. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, tidurlah di tempat pembaringanku, di tempat biasa Nabi tidur, pakailah mantel ataupun selimut kain hijau yang berasal dari Hadramaut yang sering dipakai oleh Rasulullah kalau mau tidur. Makanya kita melihat ada beberapa habaib sering memakai ridha yang warna hijau. Karena Nabi memang suka menyukai warna hijau. Warna putih, warna hijau merupakan warna yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ali pun tidur di situ. Ini risikonya juga besar. Kalau misalnya mereka ingin membunuh tanpa menyingkap selimut tersebut, langsung dipenggal, bisa habis Ali. Namun Ali yang masih muda pun siap untuk tidur di atas baringan Nabi SAW, walaupun risikonya besar sih. Risikonya kematian. 11 orang tersebut mereka sudah siap standby di sekitar rumah Nabi. Yang paling pongah sombong itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal bilang, Muhammad pernah berkata bahwa jika kami mengikuti agamanya, ini
jawaban Nabi ketika utusan Quraisy menghadap ke Abu Talib. Yakni kalau misalnya orang-orang Arab tersebut, orang-orang Quraisy tersebut mereka mau mengikuti Nabi, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka akan berada di atas orang Arab ataupun orang non-Arab dalam hal kedudukan. Naam. Maka Abu Jahal mengatakan, dulu Muhammad pernah bilang kalau kita mengikuti agamanya, maka kita akan menjadi raja bagi bangsa Arab dan non-Arab. Kemudian kalian akan dibangkitkan lagi setelah mati. Ini kata siapa? Abu Jahal. Dikarenakan menurut Abu Jahal dan orang-orang Quraisy, bangkit setelah mati itu aneh bagi mereka. Ini satu hal yang baru banget. Lalu di sana ada taman-taman seperti taman di Jordan. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka kalian akan mati, kemudian kalian akan dibangkitkan setelah itu. Dan di sana ada api yang membakar kalian. Kalimat dari Abu Jahal di sini, dia ingin mengolok-olok Nabi. Dulu Muhammad bilang, kalau kita ikut agamanya, maka kita akan menjadi raja bagi orang Arab ataupun bagi orang non-Arab. Maksudnya dari raja di sini, Allah akan menolong. Allah akan menolong, maka Allah akan turunkan bantuan pertolongan dalam dakwah. Kemudian Abu Jahal bilang lagi, kata Muhammad, kita akan mati. Kalau kita mati, jika kita ikut agamanya, kita akan mendapatkan teman-teman yang baik. Kalau tidak kita ikutin, kita akan dapat siksa api. Ini dengan pongahnya Abu Jahal mengucapkan demikian, ingin mengolok-olok Nabi. Kemudian Nabi pun keluar. Nabi ambil segenggam pasir dan Nabi menaburkannya di atas kepala-kepala mereka. Sambil Nabi membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka la yubsirun. Mereka enggak melihat. Nabi lewat di depan mereka. Mereka enggak melihat. Diambil pasir, ditaburkan di atas kepala mereka. Dan satu orang pun enggak ada yang bisa melihat. Setelah Nabi berangkat ke rumah Abu Bakar, kemudian Nabi pun menuju rumah Abu Bakar dan mengajak Abu Bakar ke gua Thur. Dari jauh ada yang lihat, tapi bukan 11 orang tadi. Dari jauh ada orang yang lihat, orang Quraisy yang lihat. Kalian nunggu apa? Kami nunggu Muhammad. Muhammad baru aja melewati kalian dan Muhammad menaburkan pasir di atas kepala-kepala kalian. Masa iya? Itu pasir semua di kepala kalian. Mereka taburkan, ternyata benar. Kapan Muhammad lewat? Itu kondisi melek, Ustaz, bukan tidur. Kondisi melek. Dalam beberapa sirah dikatakan mereka agak ngantuk saat itu. Mereka dibuat dalam keadaan ngantuk dan mereka tidak bisa melihat. Fahum la yubsirun. Orang udah agak ngantuk-ngantuk kayak gini, itu mau ada orang melewat, orang lari pun dia udah nggak peduli lagi, udah ngantuk. Jadi mereka dalam keadaan tidak bisa melihat sih. Fahum la yubsirun. Dan ini merupakan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menolong Nabi. Nabi keluar menyibak kerumunan tersebut. Karena mereka udah bergombol itu. Nabi keluar menyibak kerumunan tersebut. Di antara kerumunan Nabi keluar, Nabi ambil pasir, Nabi taburkan di atas kepala mereka. Dari jauh ada yang lihat. Tapi bukan golongan 11 ini. Maka dilaporkan ke mereka, kalian tunggu apa? Tunggu Muhammad. Muhammad baru aja keluar. Dan dia keluar sambil menaburkan pasir di atas kepala kalian. Iya benar, ternyata ada pasir. Masuklah mereka ke dalam kamar Nabi. Setelah mereka buka bantal, ternyata Ali bin Abi Thalib. Diseretlah Ali bin Abi Thalib ke Ka'bah. Dipukul di situ Ali. Berhubung dipukul Ali bin Abi Thalib, kemana Muhammad? Nggak tahu kata Ali, kemana Muhammad? Dipukul lagi, kemana Muhammad? Nggak tahu. Setelah mereka yakin bahwasanya Ali nggak tahu kemana Nabi, udahlah dibiarkan sama mereka. Masya Allah. Nah, kemudian Nabi bersama Abu Bakar berangkat ke gua Thur. Berapa malam Nabi berada di gua Thur? 3 malam. 3 malam berada di gua Thur. Di sini Ozi dan juga sahabat kami pecinta sejarah Islam Indonesia berbahagia. Di gua Thur, keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq sangat membantu proses hijrah ini. Di antaranya ada Abdullah bin Abu Bakar, anak dari Abu Bakar. Kemudian ada Asma binti Abu Bakar, juga anak dari Abu Bakar. Dan ada satu orang lagi, budaknya Abu Bakar yang terbiasa menggembala domba. Apa tugasnya? Tugas dari anaknya Abu Bakar, yakni Abdullah bin Abu Bakar tadi, tugasnya untuk mencari berita di antara orang-orang Quraisy. Pagi hari dia datang ke orang Quraisy, dia lihat kerumunan mereka, ada berita apa nih? Ada berita apa mengenai pencarian mereka kepada ayahku dan kepada Rasulullah. Malam harinya dia berangkat lagi ketemu orang tua, ketemu ayahnya. Dia sampaikan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Tanyanya orang-orang Quraisy kan tahu Ustaz, ini Abdullah bin Abu Bakar, kenapa nggak tanya Abdullah bin Abu Bakar aja Ustaz? Kenapa nggak menginterogasi? Kenapa nggak mereka menginterogasi awalnya, tapi nggak menemukan Abdullah. Mereka begitu datang ke rumah Abu Bakar, menemuin Asma binti Abu Bakar. Di mana ayah kamu? Awalnya kan mereka tanya Ali, nggak dapat jawaban. Akhirnya mereka tanya ke siapa? Asma. Ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, keluar Asma. Di mana ayah kamu? Enggak, saya nggak tahu.
Karena jawabannya nggak tahu, Abu Jahal saking marahnya, dia angkat tangannya ditamparnya Asma. Puang, tampar Asma. Saking kuatnya tamparan Abu Jahal tadi sampai copot antingnya Asma. Jadi setelah dia interogasi Asma nggak tahu, jawabannya nggak tahu. Mereka pun berkeyakinan anak-anaknya Abu Bakar nggak tahu kemana ayahnya. Karena sudah menginterogasi Asma dulunya. Naam. Jadi Abu Bakar Abdullah itu tugasnya apa tadi? Tugasnya untuk mencari info. Mencari info. Naam. Tugas dari Asma ngapain? Ngantar makanan. Lumayan 3 hari itu kan di dalam gua. Kemudian tugas dari ininya siapa? Tugas dari Amir bin Fuhairah. Ya, Amir bin Fuhairah ini adalah pembantunya Abu Bakar. Amir bin Fuhairah tugasnya menggembala domba. Kenapa? Jalanan dulu kan belum ada aspal, masih jalanan padang pasir. Itu ada bekas telapak kaki tuh dari Abdullah bin Abu Bakar. Maka tugas si Amir bin Fuhairah ini untuk membawa gembalaan domba-dombanya agar menghilangkan jejak dari Abdullah bin Abu Bakar. Orang lihat, tadi Amir ngapain? Karena Amir memang sering main ke Gua Thur untuk menggembalakan dombanya di situ. Kemudian juga beberapa susunya diberikan kepada Abu Bakar. Jadi tidak menarik perhatian banget. Nah, apakah pengejarannya sampai sih ke Gua Thur tersebut? Ada sirah menjelaskan orang-orang Quraisy tersebut sebenarnya sampai mengejar ke situ. Sampai Abu Bakar mengatakan, ini kalau mereka melihat ke bawah, maka mereka akan melihat kita. Ini kalau mereka melihat, jadi dah jalan gini sih di mulut gua. Gua jalan agak di bawah gitu, Ustaz. Iya, ada pintu masuknya. Jalan mereka, kalau mereka ngintip aja ke dalam lubang itu kelihatan. Ke dalam pintu gua tersebut. Maka di situ Abu Bakar dalam keadaan ketakutan dan dia mengatakan kepada ya Rasulullah, ini kalau misalnya orang-orang pencari tersebut melihat ke bawah kaki mereka, lihat ke bawah kaki kan lihat ke arah pintu berarti kan? Yeah. Kalau mulut gua, maka mereka akan melihat kita. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, apa pendapat kamu dengan 2 orang? Yang ketiganya adalah Allah. Masya Allah. Diabadikan dalam Al-Quran, idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Masya Allah. Jadi Ozi, ada mukjizat juga. Dijelaskan dalam kitab sejarah yang lain, ketika orang-orang pengejar tersebut telah sampai di mulut gua, mereka awalnya pengen masuk sih. Namun terjadi 3 mukjizat yang besar diabadikan dalam sejarah. Yang pertama, di mulut gua tiba-tiba tumbuh sebatang pohon yang ada daun-daunnya. Kayak gini nih. Cuma lebih besar. Yang ada daun-daunnya. Sehingga mereka berpikir, gak mungkin ada orang masuk ke dalam gua, melainkan harus menyibak batang-batangnya dan daun-daunnya. Tapi kok batangnya masih seger-seger aja, daunnya gak ada yang rontok. Ini gak ada orang yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sarang laba-laba. Ada kerumunan laba-laba. Dan salah seorang pengejar bilang, setahu saya sarang laba-laba ini banyak banget dan ini udah ada sejak sebelum Muhammad lahir. Jadi kalau orang mau masuk ke sana, maka sarang laba-laba ini akan tersibak semuanya. Yang ketiga, ada burung dara di situ, hammamah. Hammamah itu burung merpati. Burung merpati yang bertelur di situ. Maka sahabat sejarah Islam Indonesia sekalian, pecinta sejarah Islam Indonesia sekalian, kalau ada orang yang sedang bersembunyi di situ, burung dara nggak akan mau bertelur dia. Burung dara nggak akan mau bertelur, pilih-pilih tempat dia. Dia nggak mau, ini ada orang sembunyi, dia nggak berani. Dia nggak mau di situ. Ini orang manusia bakal ganggu telur saya nantinya. Setelah melihat 3 peristiwa besar ini, mukjizat ini, orang-orang Quraisy pengejar tadi pun mereka mengambil kesimpulan, ini nggak mungkin ada orang. Jadi mereka pun nggak mau capek-capek untuk lirik-lirik lagi ke dalam, nggak mau. Walaupun digajinya besar, pahala hadiahnya besar. Kalau mereka berhasil menangkap Rasulullah, maka mereka mendapatkan 100 ekor. Mereka mendapatkan 100 ekor unta. Masya Allah. Masya Allah Wazi. Kemudian setelah 3 hari 3 malam berada di dalam gua, Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyewa salah seorang orang Quraisy yang masih non Islam saat itu, belum masuk Islam. Namanya siapa? Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid untuk menjadi penunjuk jalan, karena Rasulullah nggak pernah ke Yathrib. Sebelumnya nggak pernah ke Yathrib. Dulu masih kecil diajak sama ibunda beliau. Dulu masih kecil diajak ibunda beliau ketika akan menziarahi makam ayahnya. Menziarahi makam ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga untuk membawa Nabi ke keluarga-keluarga ayahnya, Bani An-Najjar. Dibawa ke Yathrib, kemudian pulangnya singgah ke makam ayah beliau. Dalam perjalanan pulang lagi di Abwa, meninggallah ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan masih kecil Nabi. Dah lama banget. Akhirnya Nabi dan Abu Bakar pun menyewa seorang musyrik, tapi skillnya luar biasa bagus. Dia tahu jalan sana sini, karena jalan yang ditempuh oleh Rasulullah itu jalan yang nggak ada orang lewat situ. Sampai Abu Bakar menceritakan, kami berjalan di malam hari sampai menjelang siang hari.
Setelah siang hari kami istirahat. Jadi malam sampai siang. Setelah siang hari kami istirahat dan kami tidak menemukan satu orang pun di jalan. Kecuali nanti ada beberapa penjelasan menemukan satu orang penggembala dan juga melewati tendanya Ummu Ma'bad. Di sini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengupah salah seorang yang belum masuk Islam untuk menjadi penunjuk jalan. Maka boleh bagi kita untuk muamalah dalam hal kerjasama keuangan, kerjasama syirkah segala macam dengan orang non muslim, boleh, enggak apa-apa. Naam. Nah, ada pertanyaan menarik Ustaz. Apakah hadiah yang diberikan oleh Rasulullah dan Abu Bakar ke Abdullah bin Muraikid ini lebih besar daripada satu ekor unta? Enggak, cuma dikasih 2 ekor unta hadiahnya. Padahal kalaupun Abdullah bin Muraikid ini mau berkhianat, dia akan dapat 1 ekor unta. Jadi kenapa Ustaz? Abdullah bin Muraikid mau cuma 2 ekor unta ya dikasih sama Rasulullah. Kok mau ya? Ya, itu penasaran juga saya. Mungkin teman-teman penasaran juga ini. Jawabannya yang pertama, Abdullah bin Uraiqid ini dia senang kerjasama dengan Rasulullah. Karena belum pernah dia lihat Rasulullah ini bohong. Kalau Rasulullah bilang akan dikasih 1 ekor unta, pasti 1 ekor. Kalau 2, 2. Kalau 3, 3. Itu nggak akan kurang. Bahkan dia merasa happy, bahagia bisa kerjasama dengan seorang Muhammad pada masa itu. Itu yang pertama Zi. Yang kedua, Abdullah bin Uraiqid ini dipercaya oleh Rasulullah, dipercaya oleh Abu Bakar karena sifatnya sih. Sifatnya ini kalau dia unik memang sifat orang Arab itu, orang Quraisy terutama ya. Unik sifatnya. Mereka itu kalau mereka udah bilang iya, mereka udah bilang oke, saya akan bantu. Oke, saya akan tolong kamu. Oke, saya akan lindungi kamu. Itu nggak mikir yang lain-lain lagi mereka. Sebelumnya pernah kejadian Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi pernah menolong Rasulullah SAW waktu Rasulullah masuk ke kota Mekah. Dia nggak mikir lagi Abu Jahal bakal benci dia, Umayyah bin Khalaf bakal benci dia, Walid bin Mughirah bakal benci dia. Tetap dia bilang saya akan melindungi Muhammad. Luar biasa. Padahal saat itu semua orang-orang Quraisy itu benci sama Nabi. Tapi dia berani maju ke depan, saya akan melindungi Muhammad. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan bahwa dia melindungi orang. Jadi nggak mikir lindungin siapa, lindungin ini. Namun terkenal keluarganya sebagai keluarga yang memberikan perlindungan, keluarga yang memberikan keamanan bagi orang lain. Ini mengangkat derajat muruah keluarga besar. Padahal mereka ini belum Islam ya. Belum Islam, tapi Bani semuanya kuat. Untuk mengangkat derajat dan muruah Bani Isma mereka. Maka Abdullah bin Uraiqid ini dia juga punya satu karakter, punya satu muruah yang tinggi. Kalau dia udah bilang iya, dia akan tolong orang, mau digajinya ada yang berani gaji dia lebih besar, itu nggak akan dia terima sih. Misal Anda bilang, Zi iya, besok temenin Ustaz ya, ngapain? Temenin Anda di Sinyal Islam Indonesia. Tapi Zi, ya bayarannya cuma cangkir kopi Zi. Misalnya ya. Nah, kemudian antum di tengah jalan ada yang nawarin lebih besar. Oh Zi, besok jadi host ya, di mana? Jadi host di acara Ana. Berapa? 5 juta. Cuma 1 jam 5 juta. Karakter antum itu walaupun cuma Ana ajak antum kasih cuma secangkir kopi doang, tapi kopi berkualitas kan kopi yang biasa kan. Itu antum akan sangat-sangat antum jaga janji yang telah antum karena pegang sudah tadi. Dah janji dulu Maka Abdullah bin Uraiqid ini pun dia ingin menjaga nama baik dia. Kalau dia udah bilang iya pada Rasulullah, pada Abu Bakar, mau dapat tawaran lebih banyak pun dia nggak akan tergoda lagi. 50 kali lipat ya Mas. Ini karakter orang Arab ini. Kita pernah bahas ya karakteristik. Pernah bahas. Nanti teman-teman bisa cari videonya gitu. Karakter orang Arab memang istimewa, satu keistimewaan. Dia memegang janji. Nama baik sih. Mereka sangat memegang janji, sangat menjaga nama baiknya. Karena mereka terbiasa menjaga nama baiknya, maka perdagangan mereka pun lancar. Silakan ditutup Ozi. Ini durasinya udah berlebihan banyak ini. Alhamdulillah, ikhwah pecinta Sinyal Islam Indonesia. Sebentar sih, itu akhirnya dari Gua Thur bertolak ke Madinah ya. Putar dulu saja. Oh, putar dulu ke Madinah. Ini kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya nanti. Kita sampai ke pembahasan hijrah Rasulullah sampai di selesainya bermalam di Gua Thur dan ditemani oleh Abdullah bin Uraiqid. Insya Allah akan kita lanjutkan di minggu depan, pekan depan. Tetap stay di Sinyal Islam Indonesia agar kita dapatkan faidah, keberkahan dan manfaat dari pelajaran sirah nabawiyah dan tentunya menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dari kami cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.